Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan, dan rancangan Tuhan. Hari ini, Jihan Nurjana memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau, Jihan Nurjana, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini juga Jihan Nurjana, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dan saat ini ada nama rohaninya, yaitu Maria. Terima kasih Jihan Maria Nurjana. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dan saat ini engkau telah menjadi anak Tuhan dan menjadi warga kerajaan sorga. Teruslah bertumbuh dalam kebenaran firman. Haleluya. Amin. Selamat ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Dan kali ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian melalui like, komen, dan subscribe pada channel ini. Sehingga channel ini terus berkembang dan semakin hari semakin banyak orang yang mendengar, melihat, dan menonton cuplikan-cuplikan video kesaksian para murtadin. Sehingga melalui kisah-kisah para murtadin ini banyak orang diberkati. Dan doa serta harapan saya Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita kembali melihat dan menyaksikan kisah-kisah perjalanan kehidupan para murtadin yang ada dalam cuplikan video kali ini, di mana mereka menyampaikan perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan Yesus. Ini bukan suatu kebetulan atau bukan karena hanya ingin pamer, tetapi ini datangnya dari hati nurani mereka yang tulus untuk membagikan bagaimana pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan, sehingga melalui kisah mereka kemungkinan juga ada orang yang mengalami hal yang sama bisa memberikan kisah-kisah supaya melalui kesaksian-kesaksian mereka banyak orang diberkati dan banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap sekali ketika Bapak Ibu melihat dan menyaksikan cuplikan-cuplikan video kesaksian para murtadin yang ada di channel ini, saya berharap Bapak Ibu terus bagikan ke grup-grup rohani Bapak Ibu Saudara dan maupun di kerabat, teman, dan kenalan. Apabila ada teman-teman yang mungkin berada dalam kondisi-kondisi tertentu, yang berada dalam persimpangan jalan, yang mencari jalan dan kebenaran, melalui kisah-kisah para murtadin ini bisa dikuatkan, diteguhkan, dan diselamatkan ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan menyaksikan beberapa kisah-kisah para murtadin yang menyampaikan kesaksiannya dalam cuplikan video. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Ini dia cuplikannya. Hai guys, shalom. Ini aku mau cerita nih tentang kesaksian aku yang ketiga ya. Jadi, mimpi aku ini yang ketiga, yang menurut aku mungkin aku nggak bisa lupa. Di mimpi aku lagi jalan ke atas bukit dan di bawahnya itu sedang ada bencana hebat. Aku pun nggak tahu, mungkin kayak bencana tsunami gitu ya, dan gempa. Orang-orang pun banyak yang lari. Setelah aku naik ke bukit, aku menoleh ke atas dan melihat lengan aku yang ini seperti ada bercak darah. Bercaknya itu nggak banyak, cuma kayak titik-titik gitu. Nggak lama, aku bilang, oh terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga nggak tahu bercak dari mana datangnya. Di atas pun kayaknya tuh nggak ada, cuma kayak mendung gitu. Terus setelah itu aku bangun dan aku berpikir, kok bisa ya? Ini Tuhan yang orang Kristen datang terus di mimpi. Secara aku ini sangat berkeras hati untuk menerima bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Aku pun tidak percaya dan sangat tidak percaya. Tapi
Mungkin Tuhan punya rencana lain, punya cara lain, dan mimpinya itu bukan satu kali atau dua kali saja, tapi sering banget sampai tidak terhitung. Kayak contohnya, tiap minggu itu 3 kali bisa mimpi. Dari mimpi aku puji-pujian, aku datang ke gereja, terus aku mengucap syukur, Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mungkin kita lanjut part 4 karena gak cukup. Terima kasih. Hai guys, kita lanjut lagi ya kesaksian aku yang keempat. Jadi, aku itu dimimpiin lagi nih. Mimpinya cuma singkat, cuma menurut aku ini sangat berarti banget. Aku melihat awan putih dan aku melihat tangan memberikan kalung salib. Kalung salib. Aku pun gak tahu siapa yang kasih. Tiba-tiba aku berada dalam awan, terus aku dikasih kalung salib. Setelah itu, aku bangun lagi. Dan aku makin heran, kok bisa lagi mimpi? Mungkin, usut punya usut, aku masih penasaran nih. Dan aku makin cari tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Aku cari tahu lah lewat video YouTube Christian Prince. Tiap hari aku nonton. Setelah nonton, aku makin yakin bahwa aku harus pindah dari agamaku yang dulu dan mengikut Tuhan Yesus. Karena aku benar-benar cari perbedaan dari agamaku yang dulu dengan agamaku yang sekarang. Aku merasakan sangat beda. Mungkin ini karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Aku sampai saat ini benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih. Dan aku akan cerita mimpi yang keempat, yang menurut aku ini sangat dahsyat. Hai guys, kita lanjut lagi ya kesaksian aku yang keempat. Jadi, aku itu dimimpiin lagi nih. Mimpinya cuma singkat, cuma menurut aku ini sangat berarti banget. Aku melihat awan putih dan aku melihat tangan memberikan kalung salib. Kalung salib. Aku pun gak tahu siapa yang kasih. Tiba-tiba aku berada dalam awan, terus aku dikasih kalung salib. Setelah itu, aku bangun lagi. Dan aku makin heran, kok bisa lagi mimpi? Mungkin, usut punya usut, aku masih penasaran nih. Dan aku makin cari tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Aku cari tahu lah lewat video YouTube Christian Prince. Tiap hari aku nonton. Setelah nonton, aku makin yakin bahwa aku harus pindah dari agamaku yang dulu dan mengikut Tuhan Yesus. Karena aku benar-benar cari perbedaan dari agamaku yang dulu dengan agamaku yang sekarang. Aku merasakan sangat beda. Mungkin ini karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Aku sampai saat ini benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih.
Dan aku akan cerita mimpi yang keempat, yang menurut aku ini sangat dahsyat. Mona Lisa, boleh cerita-cerita dulu nggak? Ini gimana ini jalan ceritanya kok bisa begini? Boleh. Tidak keberatan, coba cerita-cerita dulu gimana? Ya. Boleh. Iya, awalnya di tahun 2025 bulan Juni itu saya diarahkan ke lintas debat agama. Sebelumnya itu bukan sama siapa tapi sama temen saya pribadi, yaitu ada yang namanya Sohibul Subahat sama Nathanael. Nah, dari situ saya mulai diarahkan. Awalnya saya berontak, Bang Edis, benar-benar berontak. Otak pikiran saya nggak sinkron sama sekali, benar-benar nggak sinkron. Setelah itu saya diarahkan ke roomnya Al-Majid, Bang Majid, yang Quranion sekali, tanpa hadis, Quranion, only Quranion. Yang kedua, selesai diarahkan ke Al-Majid, saya diarahkan ke Hampir Murtad, Habib Fanan. Nah, setelah diarahkan ke Hampir Fanan, saya masuk ke roomnya Hampir Mu'alaf, Bang Wahyu. Mbak Ana sempat kayaknya naik di komanya Bang Edis. Mbak Ana yang orang Singapura itu. Nah, Murtadin juga kan beliau. Setelah di roomnya Hampir Mu'alaf, Bang Wahyu, langsung diterima di roomnya Congor. Setelah di roomnya Congor, disitulah saya dibentuk, disitulah saya dirangkul, disitulah saya benar-benar dikasihi oleh mereka, teman-teman. Nggak bisa saya sebut satu persatu, pastinya Bang Edis tahulah siapa saja yang ada di circle-nya Ko Congor itu. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya diinjili oleh Kiai Murtad, beliau yang nginjilin saya. Dan benar-benar pure, bukan dari mimpi atau dari ajakan siapapun, benar-benar ini dari saya pribadi, tidak ada paksaan, benar-benar dari ilmu, benar-benar saya cari sendiri. Dan puji Tuhan, saya memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus di tahun 2026 bulan Februari gitu. Oke, terus berjuang ya, Kak Mona Lisa. Amin. Semoga menjadi pribadi yang baru, yang sesuai dengan. Amin. Oke. Amin. Haleluya. Terima kasih. Oke, makasih. So, aku terlahir juga sebagai non-Kristen. Karena pada saat mama menikah, ya mama ikut kepercayaan papa. Bagaimana perjumpaan aku pertama kali dengan Tuhan Yesus itu melalui mimpi. Waktu aku umur 5 tahun, dan aku masih ingat banget kenapa, karena setelah mimpi itu aku sempat bersaksi diajak sama almarhum mama, dan mama terus menceritakan aku ngelihat Tuhan melalui mimpi. Jadi berkali-kali ada satu mimpi di mana aku belum tahu cerita tentang Nabi Nuh pada saat itu. Jadi aku mimpi aku lagi main, zaman dulu kan main apa tuh namanya, sabun yang di itu terus ditiup jadi Gelembung, ya gelembung gitu. Jadi aku lagi main begitu, selalu ada orang di samping aku. Aku tanya gini, Om siapa? Aku Yesus. Hampir setiap malam. Jadi aku ketemu terus dengan Om Yesus itu. Aku nggak tahu dia Tuhan, aku tanya dia Om Yesus. Sampai satu saat aku mimpi ada air bah menutupi bumi, dan aku tenggelam sampai di bawah, hampir mati, dan ada tangan yang ngangkat gini cepat banget, sampai ke atas. Dan waktu itu saya tanya, makasih Om siapa? Aku Yesus. Satu ketika saya sakit, aku nanya sama mama, Mah, Om Yesus itu siapa? Mamaku kaget. Mama bilang, kok Eka tahu dari mana? Eka ketemu lewat mimpi. Terus mama bilang, dibisikin Yesus itu Tuhan. Eka mau kenal dia. Bisik-bisik dia ngomong. Aku bilang iya. Mama ajarin aku lagu Yesus cinta anak-anak, anak-anak sedunia. Aku nyanyi, loncat-loncat. Habis nyanyi itu, aku sembuh total. Sekarang ini masih muslimah nggak? Ya KTP-nya aja KTP-nya sih. Tapi aja. kalau keyakinan ya saya yakin sama Tuhan Yesus ya. Oke. Kalau background saya masih keseharian masih terbiasa pakai jilbab, tapi kan tudung itu kan tutup, jilbab itu kan bukan berarti muslim kan itu. Oke. Coba bisa nggak
bacakan dulu kepada para pemirsa bagaimana niat sholat, entah sholat subuh, sholat apa aja terserah, atau doa makan, Oke. atau bacaan Oke. surat Al-Quran, silakan. Oke, sholat ya. Sholat subuh. Usolli fardu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la na'um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni, Sah. ya'lamu ma baina aydihim. Sudah tidak bisa terbantah ini. Fahum wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa syaa kursi yuhus samawati wal arda wala yahuduhu hisuhuma wa huwal aliyul azim. Sah. Itu Ini ayat kursi, Bang. udah pasti itu. 100% dijamin stempel. Klik. Oke. Coba Kak Eli cerita dulu gimana ceritanya kok bisa Kak Eli ini darimu seorang muslimah terus sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Coba cerita-cerita dulu lah. Oke, tapi cerita santai aja ya, Bang. Ya, santai saja. Ya. Oke, berawal waktu itu saya tinggalnya di Sumatera Barat ya. Dan saya juga pakai cadar, anak saya di pesantren semua. Ya, terus pada waktu itu ini kesaksian ya. Pada waktu itu saya tinggal di rumah kontrakan, rumah peta. Dan para tetangga ataupun yang punya rumah menyaksikan katanya ada salib di rumah kami. Padahal tidak ada salib satupun. Oke. Dan di Sumatera Barat itu sangat fanatik kan. Saya juga terkejut waktu yang punya rumah, kok ada salib di rumahmu. Oke lah, akhirnya yang punya rumah membawa tetangga itu menggeledah rumah kami. Dan di situ disaksikan aparat setempat juga nggak ada, memang nggak ada gitu. Katanya ada salib bersinar. Itu awalnya, dan kami diusir. Oke, kami diusir, tapi saya masih melakukan kewajiban saya sebagai orang muslim kan. Ya, saya sholat, saya tahajud. Pada waktu itu malam saya bermimpi. Pada waktu saya sholat, saya bermimpi ada yang mendatangin, badannya besar, tinggi, rambutnya agak keemasan. Dia pegang tangan saya, diajak jalan-jalan ke taman. Mimpi satu kali. Oke lah, dan bau harum sekali pada saat dia ngajak jalan ke taman yang sangat berbunga, yang indah dan harum. Dan dia bilang, besok aku akan jemput kamu lagi. Itu antara mimpi dan antar sadar nggak sadar gitu ya. Jadi malam besoknya dia tepatin lagi janjinya. Antara setelah sholat tahajud saya akan mimpi lagi. Dan saya akan tanya, siapa kamu sebenarnya? Apakah nenek moyangku atau iblis yang menjelma atau apa gitu. Tapi dia bilang, aku adalah Tuhanmu gitu. Tuhan siapa gitu kan. Aku adalah Tuhan Yesus. Besok aku akan mengajakmu lagi jalan-jalan. Dan dia tepatin lagi 3 hari sampai 3 hari berturut-turut. Yang datang Tuhan Yesus terus. Dari situ saya tidak bisa tidur dan saya sangat takut atau senang, saya nggak tahu ya. Tapi pada waktu sholat yang datang hanya dia, dan saya tetap melakukan sholat kewajiban, tapi yang saya sebut di situ hanya Tuhan Yesus. Itu sih. Waktu itu saya cerita sama suami karena suami saya orang jemaah tablik, terus aduh kamu udah kafir gitu kan. Itu Jadi setan, suami istri muslim ini ya, suami jamaah tablik, Iya. istri cadaran ya. Iya, kami Oke, jemaah tablik semua. Akhirnya, ya pada akhirnya terus saya cerita sama suami, aduh kamu harus diruqyah, harus gini, harus gitu kan. Itu iblis yang menjelma untuk merusak imanmu. Terus tapi saya tetap melakukan sholat, tapi yang ada hanya Tuhan Yesus, dan ada kerinduan terus setiap malam. Ada kerinduan untuk dia datang, dan ya sampai sekarang saya merasa dia ada, sudah di hati dan tidak perlu datang, karena saya belum paham waktu itu juga namanya firman Tuhan itu apa, itu nggak tahu.
Iya. Karena yaitu kesalahannya, saya selalu ngikutin Bang Edis, kesalahan orang Islam itu selalu membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya itu. Nah dari situ, jadi saya suka itu selalu mengikuti Bang Edis kan. Jadi saya cari di HP untuk grup-grup alumni sekolah, di situ ada yang beragama Kristen. Setahu saya Tuhan Yesus Tuhan yang orang Kristen kan gitu. Oke. Jadi saya cari tahu, saya ceritakan mimpi itu sama teman alumni sekolah. Tapi mereka bilang, aduh mimpimu bikin aku merinding, cobalah kamu konsultasi sama pendeta, kata dia kan. Wih, takut dong aku sama pendeta, kayak mana aku mau bilang gitu kan. Akhirnya dihubungin sama seorang pendeta. Terus dari pendeta itu, akhirnya dikenalkan seorang ustadz. Ustadz ini sudah percaya dengan Isa Al-Masih, kata dia kan. Aduh, saya tambah bingung nih, Isa Al-Masih gimana ini? Enggak, sebenarnya Yesus, tapi kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Dan pendeta itu saya pikir bijaksana juga, biar belajar Al-Quran di mana ayat-ayatnya yang tentang itu. Aduh, Al-Quran saya khatam gitu kan. Ya, tapi cobalah belajar artinya, kata seorang pendeta tadi. Oke, pendeta Simeon namanya. Oke, dihubungilah, saya dipertemukan. Untuk bertemu itu jarangnya jauh ya, dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Jauh. Dan itu melalui cerita yang panjang dong, sama suami ribut dulu, dan akhirnya saya bilang, tapi ya waktu mimpi saya bilang sih, malam nanti akan ada datang lagi Tuhanku. Saya bilang waktu mimpi ini, balik lagi ya karena ada yang terlewat tadi, nanti akan ada bau-bau, dan suami saya mencium bau-bau harum itu. Makanya bilang, kalau memang ada dalilnya di Al-Quran, saya ikut yang kamu percayain, kata suami. Oke, kamu berani aku tantang naik motor, katanya kendaraan bermotor roda 2 dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Saya berani. Habis sholat Isya, kami langsung on the way ke Palembang, ke Sumatera Selatan, naik motor, Bang. Berapa jam tuh naik motor. Tapi saya menatap langit, terus di langit saya bilang, ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan. Ya sudahlah, nggak usah bilang-bilang kayak gitu terus, katanya, kalau belum ada buktinya. Gitu kata suami, Bang. Ya akhirnya saya sampailah di kota Palembang, cuman ya saya privasi namanya. Di situ saya belajar, ini loh firman Tuhan tuh ini. Akhirnya membuka Al-Quran. Dari situ dirangkai dari Al-Quran, dari kitab-kitab semua kami pelajari, dan akhirnya saya percaya, dan di situ disibgoh. Arti sibgoh adalah mandi taubat atau baptis. Oke, langsung saya mau terima. Saya terima, yang penting apapun itu yang menjurus ke Tuhan Yesus, saya terima apapun syaratnya. Saya belum belajar firman Tuhan itu, tapi tidak tahu di hati saya harus gitu. Pokoknya aku harus ikut Tuhan Yesus karena Dia yang bikin tenang. Aku teriak pun mulut saya, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Itu udah ada kedamaian di hati gitu. Jadi apapun itu, akhirnya suami pun belajar dari Al-Quran. Ini artinya, dan belajar itu lebih paten dari saya itu tentang firman Tuhan yang di Al-Quran, baik pun di KSI ya, Kitab Suci Injil. Akhirnya pada hari itu kami siap sedia dibaptis, dan jadi sama malah suami istri. Iya, akhirnya suami istri. Ya alhamdulillah kan. Dan anak-anak masih kami tinggal semua di Sumatera Barat karena mereka mondok, jadi dia tidak tahu petualangan kami gitu kan. Kami tinggal dulu beberapa saat di Sumatera Selatan. Ya puji Tuhan juga waktu dibaptis itu tangan yang memegang saya tuh ikut mengusap muka saya waktu di dalam air, itu yang saya rasakan, Bang Edis. Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Banyak lah orang-orang yang akhirnya menerima kebenaran. Kita kasih naik, ada Irma. Ini nggak tahu Irma yang mana ya teman-teman ya. Irma. Ya, selamat malam Irma. Halo. Malam Bang. Ya, Irma, silakan nyalakan kamera. Ya, Irma, saya mau tanya ini, Irma ini Muslim atau bagaimana? 5 bulan yang lalu memutuskan untuk Kristen Bang. 5 bulan ya.
Kapan-kapan saya mau karena banyak sekali orang yang inbox saya bilang begini, Bang, saya mantan muslim. Boleh nggak saya Bang bersaksi? Kapan-kapan nanti kita buka forum ya untuk yang mantan-mantan muslim atau ex-muslim yang sudah convert ke Kristen. Tapi begini, saya nggak mau seperti channel-channel yang lain. Dulu pernah ada channel namanya Yusuf Manubulu. Nah, dia menyaksikan kesaksian-kesaksian orang yang masuk Kristen. Tetapi beberapa saya tonton, saya meragukan. Dan saya nggak mau channel saya jadi channel seperti itu. Saya mau konfirmasi dulu. Kalau Anda bohong-bohong, Anda saya buang. Makanya saya mau tanya, beneran Anda mantan muslim? Bener Bang, KTP masih muslim. Bahkan sekarang di KTP masih muslim. 5 bulan lalu. Ya, di KTP masih muslim. Oke, tapi apa yang meyakinkan saya 27.000 orang ini yang menonton di TikTok ini bahwa Anda betul-betul tadinya seorang muslim? Coba. Masa mau tunjukkan KTP Bang? Jangan KTP, maksudnya apa kira-kira yang buat kami yakin bahwa Anda mantan muslim? Kalau muslim biasanya tes bacaan Quran, mau nggak? Coba tes bacaan Boleh, Quran, tapi surat apalah, terserah. Silakan. Surat apa ya? Silakan. Bingung Bang. Nggak apa-apa, apa aja yang masih Anda ingat. Tentu Anda ingat lah, sudah lama jadi orang muslim kok. Coba. Yang mudah aja Bang, Silakan, Al-Fatihah aja ya Bang. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berarti sah nih muslim. Tuh ya, kalau muslim kan biasanya tes bacaan Qur'annya. Ya, muslim itu diukur dari bacaan Qur'annya. Seberapa ngarap dia. Itu. Sah ya? Sah. Oke. Coba Mbak Irma, apa kira-kira yang bikin Mbak Irma meninggalkan agama Islam, Mbak Irma? Panjang sih Bang ceritanya, tapi intinya Gimana? saya di antara ibaratnya teman-teman saya yang lain, saya ibadah paling rajin. Saya Dulu sholat waktu tahajud. muslim. Sholat tahajud. Ya. Terus? Sholat tahajud hampir berturut-turut lah Bang, berturut-turut. Malam saya sholat tahajud. Pagi saya memutuskan untuk Kristen. Waduh. Kok bisa? Ada satu problem, masalah, dan yang datang, yang merangkul saya, Tuhan Yesus yang datang mengulurkan tangannya Bang untuk saya. Oke, iya. Banyak ya kejadian seperti itu ya. Cuman kalau saya sih begini, kalau orang mengalami hal-hal yang kosmik begitu ya, entah dia dalam mimpi, entah dia dalam sebuah penglihatan atau apa, itu banyak. Cuman saya itu pendekatan saya itu saya pengen melakukan pendekatan ke arah yang akademis begitu. Karena kalau hal-hal kosmik itu kan sulit dibuktikan. Hal-hal kosmik itu kan hanya pengalaman pribadi gitu. Maksud saya, ada nggak hal-hal yang bersifat akademik begitu, hal-hal yang bersifat nalar atau logika yang membuat Anda meninggalkan agama Islam gitu. Contoh misalnya, saya malu Bang dengan kelakuan Muhammad begitu, misalnya bagaimana? Masa dia menikahi anak di bawah umur, nyuruh orang minum kencing begitu, atau ada perempuan yang datang kepada Muhammad, akhirnya perempuan itu disuruh menyusui laki-laki yang bukan suaminya begitu. Contoh hal-hal yang bersifat akademis apa begitu yang membuat Anda akhirnya nggak percaya lagi sama agama Islam? Ya mungkin karena pestasek di surga ya Bang. Nah, banyak muslim ngomong ini nanti nih, kalian memfitnah ya. Saya putarkan videonya kalau ada yang bilang fitnah. Ingat, teman-teman sekalian, yang diucapkan oleh Mbak Irma ini, ya, saya akan tunjukkan. Sebentar ya. Ini ada perkataan dari Ustadz Syam, ya. Ustadz Syam di acara Metro TV. Nih, saya putarkan. Bagi muslim-muslim, bentar. Bagi muslim-muslim yang merasa tersinggung, wih, kamu ngomong kayak gitu ya? Nih, yang ngomong itu teman-teman bukan saya, tetapi seorang ustadz sendiri. Perhatikan,
Ini acaranya di acara TV Metro TV. Di Trans TV. Acara pengajian. Nih, saya putarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Nah, jadi jangan katakan saya fitnah ya. Awas kamu nanti bilang saya fitnah ya. Bukan fitnah. Yang dikatakan Irma ini benar. Cuman umat muslim malu-malu. Begitu. Jadi itu alasan Anda akhirnya meninggalkan agama Islam ya? Salah satunya ya? Salah satunya. Iya. Jadi kepada muslimah-muslimah yang lain, jangan kalian takut-takut untuk meninggalkan agama Islam. Ya, tanya, ada kok komunitas-komunitasnya itu. Apalagi yang perempuan-perempuan, kemarin kan sudah saya kasih tahu tuh, ada salah satu channel teman saya itu, namanya Yuli. Itu perempuan. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh gabung ke sana, kesaksian. Saya mantan muslim gitu. Cuman jangan asal percaya-percaya aja. Dites dulu, bener nggak dia mantan muslim? Karena ada orang ngaku-ngaku. Gitu. Giliran dites, ternyata Kristen. Nah, gitu saya nggak suka. Tapi kalau dari bacaan Al-Fatihahmu, saya yakin kamu mantan muslim. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Mungkin ada seorang ini, sebentar, seorang muslimah yang lain. Coba ya, saya kasih di Ririn Kondo. Sebentar. Saya konfirmasi dulu ya. Dari kemarin kita banyak didatangi wanita-wanita. Ya, Ririn Kondo, selamat malam. Halo Ririn. Selamat malam. Iya. Ririn, silakan nyalakan kamera. Saya mau screenshot ini. Halo Ririn. Oke, Ririn, selamat malam. Ini Anda ini muslim atau bagaimana? Malam Kak. Ya, muslim Katolik, atau bagaimana? Kak, Katolik. Terus Anda naik ke sini mau ngapain? Katolik, asli Katolik. Terus Anda mau ke sini mau ngapain? Fans Kak, politik sentak. Oke, baik. Saya mohon maaf ya. Saya boleh harus tegas, saya turunkan. Jangan sakit hati, saya turunkan. Saya mohon maaf, saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda ke sini, Anda harus punya sesuatu yang Anda berbeda begitu ya. Contoh misalnya Anda dari muslim tadinya terus pindah Kristen begitu. Boleh Anda naik ke sini. Tapi awas nanti Anda malu kalau saya buktikan bahwa Anda bohong ya. Jangan bohong. Anda benar-benar dari mantan muslim. Oke, coba ini saya kasih naik SS affiliate. Halo SS. Halo. Halo. Oke, baik, saya turunkan ya. Oke, mungkin apa yang mau Anda sampaikan? Sebentar, saya kasih naik juga nih Fani. Ya, sambil Anda menyampaikan, coba. Ini Bang, maksudnya kan banyak tuh Bang, keluarga, teman, sahabat yang selalu bilang di hati kecilmu pasti masih ada Islam, baliklah ke Islam. Banyak bilang Bang. gitu dia. Tapi kan saya kan selalu bilang pas saya jatuh, pas saya di bawah, kalian di mana? Coba ini kayaknya muslimah ini. Ria HLW. Coba Ria HLW. Ya Ria, silakan nyalakan kamera Ria. Udah nyala kameranya, tapi gelap. Halo Ria. Halo Ria. Jangan naik ke sini terus ngambek bisu Ria. Nanti kamu saya nyanyiin lagu loh. Silakan Ria, nyalakan kamera. Nggak berani ngomong kan? Oke lah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan lagi lanjutannya tadi, Irma? Intinya saya waktu ke gereja, pertama kali ke gereja dapat komunitas baru yang menyenangkan gitu ya? Iya. Intinya dapat kedamaian hati lah Bang. Iya, seperti itu. Oke. Kalau di masjid Anda cuma dengar bagaimana ustadz-ustadz bercerita tentang wanita-wanita di surga gitu ya.
Kalian ini kalau tidak mau dipoligami di dunia, maka di surga tetap kalian dipoligami. Betul? Kan itu ceramahnya Ustadz di masjid-masjid, betul? Betul. Iya. Bahkan kalau kalian ya baca-baca hadis, nanti dikatakan bagi perempuan yang merelakan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Bilang aja, modusmu, bilang gitu sama dia. Jadi memang teman-teman, banyak di dalam cerita-cerita dalam agama Islam ini, banyak hal-hal yang dalam tanda kutip itu seperti membodoh-bodohi kaum wanita, teman-teman. Ya kan? Bahkan disunahkan, wanita-wanita kalau kalian tidur jangan pakai baju. Harus telanjang bulat wanita-wanita kalau tidur, sesuai dengan sunnah, gitu kan? Jadi ajaran agama Islam itu memang dia hal-hal begitu, memang isinya hal-hal begitu. Iya. Iya, pokoknya lucu-lucu lah ya. Kalau kita nonton, itu sudah banyak viral loh di media sosial ya. Mungkin banyak teman-teman muslim yang menganggap saya ini fitnah katanya. Padahal hal-hal seperti itu sudah viral di media sosial dan di mana-mana. Mungkin Anda juga pernah dengar, Irma, atau bagaimana? Silakan. Takut salah Bang, nanti dihujat. Bentar ya, saya cari dulu videonya ya. Saya cari videonya. Sebentar ya. Bagaimana ada sebuah video yang sangat viral. Bentar. Saya coba putarkan ya videonya ya. Sabar. Ini video viral ini di mana-mana teman-teman ya. Bentar. Oh sebentar, banyak musik-musiknya sih sebentar ya. Video ini kalau dicari nggak ada teman-teman, tapi kalau nggak dicari, coba nih. Kata Ustaz, kalau alami kita campur aduk pahalanya seperti membunuh orang Yahudi. Kata bini capek kali aku bang, aku jual tape satu hari keliling kampung. Sebentar, gimana sini ya? Videonya mana sih ya? Membunuh Wahyudi, berhubungan apa begitu sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Aduh, kalau dicari videonya nggak ada. Kalau dicari nggak ada videonya, tapi ada itu videonya. Viral itu. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Cara mendapatkan pahala adalah dengan cara melakukan hubungan intim. Pahalanya sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Ada videonya itu. Besok teman-teman upload lah itu biar makin viral. Oke lah ya, gitu ya Irma ya. Oke? Oke. Terima kasih Irma ya. Saya turunkan ya. Oke. Habis ini kalau dapat inbox dari muslim-muslim, dicuekin saja. Ya. Pasti kamu dapat inbox banyak itu ya. Entah ancaman lah, entah apa lah. Pasti. Iris kuping saya kalau nggak ada inbox ke kamu nanti ngomong gitu. Oke? Oke. Saya turunkan ya Irma ya. Oke, saya turunkan. Tapi setidak-tidaknya sekarang sudah berani orang bersuara ya teman-teman ya. Selama ini kan mereka takut itu. Ya, oke. Kita kasih naik ada Panglima AMD. Coba, Panglima AMD ya. Ya Panglima, silahkan nyalakan kamera Anda. Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Oke, iya. Bang Panglima ini Muslim, penyembah Muhammad atau Kristen? Nah, saya Kristen, Bang. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Oke, langsung saya turunkan saja. Jangan sakit hati ya, jangan sakit hati. Teman-teman Kristen, kalau saya turunkan jangan sakit hati ya, karena memang aturannya kayak begitu. Kalau ada Kristen naik, langsung kita turunkan. Kita kasih naik ada Yusuf. Oke, Yusuf.
rakyat sukses. Ya, Yusuf, silakan nyalakan kamera. Oke. Halo. Halo, Bang Yusuf. Kristen penuhan Yesus atau Islam penuhan Muhammad? Mana lebih suka, Bang Yusuf? Oh, lebih suka. Saya beragama Islam. Sebentar, kurang Ya, dengar terima tadi kasih, karena Pak. terjeda. Ya. Gimana? Saya Yusuf Islam. Yusuf Islam. Oke. Iya. Silakan, Bang. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya. Kenapa nggak masuk Islam aja, Bang? Kenapa saya yang tidak itu? masuk Islam? Karena saya tahu kalau saya jadi Islam, saya akan menjadi pengikut orang mati di kuburan seperti Anda. Nah, yang mati siapa? Kok di kuburan kok mati menyembah gitu maksudnya? Bang, Muhammad itu adalah sosok yang Anda ikuti, betul atau salah? Yang diikuti setelah Allah, setelah Tuhannya. Jadi Muhammad itu kalau Sebentar Bang, coba perhatikan kata-kata saya. ya Allah kan tidak pernah turun ke dunia, betul? pernah kalau dia mau. Pernah turun ke dunia. Kapan Allah turun ke dunia? Gimana? Kapan Allah turun ke dunia? Ya dulu. Di mana ayatnya dia turun ke dunia? Di kitab. Kitab mana? Al-Quran. Mana? Surat berapa, Al-Quran. ayat berapa? Ya cari sendiri. Saya Kok juga cari lupa. sendiri? Loh, Anda yang ngomong kok saya nyuruh nyari. Itu sama saja gini. Anda datang ke kantor polisi kan? Anda datang ke kantor polisi nih. Pak, si ini mencuri. Mana buktinya? Ya cari sendiri. Anda setidaknya Ya, apa punya bukti-bukti urusannya awal. Bukti awal Sampai bahwa tuduhan turun Anda ke itu gitu loh. dunia, itu urusannya apa? Tadi saya Hubungannya tanya, apa? Karena- betulkah Anda ini pengikut Muhammad? Saya pengikut Muhammad. Oke, betulkah Muhammad ada di kuburan? Ya kalau sekarang jelas karena Oke, beliau sudah berarti meninggal. Anda pengikut orang dalam kubur, betul? Betul. Wih, Itu. kenapa saya tidak mau jadi Islam? Karena nanti saya mirip seperti Anda, jadi pengikut orang dalam kubur. Yang harus diikuti itu adalah Yesus. Makanya ikut Yesus tidak sama seperti ikut orang dalam kuburan. Ya emang kenapa? Misal orang itu harus ikut Yesus itu harus kenapa? Karena kita ini kan tujuan kita ini kan adalah hidup yang kekal, betul? Ya enggak. Oke, sekarang saya tanya, tujuan tujuan akhir, final Ya. destination bagi orang-orang yang mengimani tentang adanya kehidupan yang akan datang apa? Maksudnya gimana itu? Kok hidup kekal? Hidup kita nggak ada yang kekal loh. Kita harus mati kan? Bang, Semua orang akan mati. Kok masih hidup iya, kekal? betul. Anda percaya nggak dengan kehidupan setelah kematian? Ada. Ada. Tapi di akhirat. Oke. Artinya Anda percaya bahwa setelah mati kehidupan itu tidak berakhir, tetapi manusia nanti akan masuk kepada fase yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal, ya kan? Betul. Oke. Ada nggak contohnya di dalam agama Islam? Ada kehidupan yang kekal itu? Kebangkitan itu ada nggak contohnya? Mana? Ya ada ketika nanti kita di apa namanya Itu hari kan kiamat nanti itu. contoh yang sudah ada, yang sudah terjadi apa? Di mana? Sekarang ada ketika Nabi Isa itu nanti akan turun membela umat Islam seperti itu. Contoh dari yang udah Dajjal. terjadi kok nanti sih? Gini, saya tunjukin biar Anda paham. Dengar. Nah, emang ada di agama Kristen? Ada, dengar. Dengar. Jadi di dalam Injil, Yesus itu dikatakan dia wafat, meninggal, mati. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, dia memberitakan kepada murid-muridnya itu tentang kebangkitannya itu. Bahwa dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada. Kebangkitan setelah kematian itu ada dan terjadi, dan itu terjadi kepada Yesus. Makanya kami punya pengharap, tenang, nanti Anda ganti bicara. Jadi kami punya pengharapan tentang kehidupan yang akan datang itu.
kami punya pengharapan, kami punya sesuatu yang pernah terjadi, bahwa hidup yang akan datang itu ada dan sudah terjadi. Maka kami percaya bahwa ketika nanti kami mati, maka kami juga akan bangkit dan hidup yang kekal seperti bagaimana yang terjadi kepada Yesus. Sedangkan di dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian, kebangkitan itu hanya omon-omonnya Muhammad. Kenapa saya katakan hanya omon-omonnya Muhammad? Muhammad sendiri ada di kuburan. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya ada itu di dalam Injil, ya, seandainya Yesus tidak bangkit, maka buang aja itu Bible itu ke tong sampah. Semua iman ini nggak ada artinya kalau Yesus itu tidak bangkit. Makanya orang Kristen itu punya harapan besar tentang hari kebangkitan itu, tentang kehidupan yang akan datang itu bukan sebuah hayalan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan dalam agama Islam, itu cuman hayalan orang mabuk kecubung. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam, siapa yang bangkit mengalahkan maut? Nah, udah beda apa namanya? Dasar aja. Udah beda acara, kalau dasar aja. Karena iya, makanya saya bilang, kehidupan setelah kematian di dalam agama Islam itu cuman omong kosong. Nah, Yesus itu dalam Islam itu kan Isa. Emang lari lagi kemana-mana nih orang. Bang, Anda percaya tentang kehidupan setelah kematian? Anda percaya itu nggak? Percaya dong. Apa percaya. dasarnya Anda percaya itu? Dasarnya? Ya, nah, perintah apa dasarnya? Al-Quran dan Sunnah. Gimana? Dasarnya itu harus itu pernah terjadi. Gimana sih? Ternyata dalam agama Islam Anda baca itu dari A sampai Z, nggak ada itu, nggak pernah ada. Nggak harus terjadi dulu. Iya, harus terjadi semuanya. Semua kebenaran itu nggak harus terjadi dulu. Oke, Misalkan, sekarang saya tanya, lalu atas dasar apa Anda percaya kehidupan setelah kematian? Saya memiliki kebenaran bahwasanya Bang Edis itu ngerokok itu tidak baik untuk kesehatan. Saya itu nggak harus melakukan rokok dulu untuk melakukan. Ya, tapi orang lain sudah ada yang terjadi kan? Itu bagus. Betul, pada dirimu itu tidak terjadi, tapi pada orang lain sudah terjadi, betul? Betul. Iya, artinya itu sudah terjadi atau sudah tapi itu kan bukan intinya bukan terjadi atau tidak terjadi. Tarik nafas. Ya, tenang, kita hembuskan. Itu bukan tidak bukan pernah terjadi. Hembuskan. Poinnya itu. Baik. Poinnya itu pada kebenaran itu sendiri, bukan pada. Jadi begini. Seperti itu. Oke, jadi begini. Nah, kalau betul yang Anda katakan bahwa itu tidak terjadi kepada diri Anda, tapi terjadi kepada orang lain. Contoh, di rumah-rumah sakit, hasil survei membuktikan bahwa orang kena kanker paru-paru gara-gara rokok, orang kena penyakit paru-paru gara-gara rokok, sudah banyak contohnya. Kita nggak kekurangan bukti-bukti atau karya-karya ilmiah, hasil penelitian, observasi, kajian-kajian saintis yang membuktikan bahwa rokok menyumbang kematian akibat kegagalan paru-paru, fungsi paru-paru, itu sudah banyak sekali. Walaupun Anda tidak mengalaminya, ada contoh lain. Nah, sekarang saya tanya, tentang kebangkitan orang mati atau adanya kehidupan setelah kematian, dari mana Anda punya dasar iman itu? Sekarang kembali ke perumpamaan tadi. Nggak, tenang dulu. Saya mau tanya sama kamu. Ya, dasar kamu percaya bahwa adanya kehidupan setelah kematian itu dari mana? Iya, saya jelaskan dulu tentang kebenaran itu tadi. Anda salah berpikir tentang kebenaran. Kebenaran itu kita itu pegang ketika dasarnya itu udah kuat. Nah, Bang Edi sendiri mengikuti dasar yang tidak kuat seperti itu. Ya orang ngomong apa? Itu kitabnya sudah berubah-ubah, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lari lagi ke situ. Sampai sekarang memang sulit. Sulit juga apa itu. Bang, kita ini bukan membahas tentang marah gitu. Gimana? Yang penting kita itu memegang kebenaran itu dengan dasar yang kuat, seperti karya ilmiah yang Abang Edis lakukan tadi. Orang itu merokok itu bakal ada kesehatannya seperti itu. Nah, kita melakukan karya ilmiah, kemudian itu kan dasarnya.
Jadi kita itu harus memegang dasar yang benar. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang sudah terjadi kemurniannya dari dulu, dari awal Allah itu Islam itu ada. Kita itu membahas mengenai apa dasar kamu meyakini tentang adanya kehidupan setelah kematian. Kamu malah bahas tentang Quran tidak dirubah-rubah. Apapun pertanyaannya, orang Islam yang penting bunyi. Kita percaya itu karena dasar yang kuat seperti itu, Bang Edis. Baik, saya akan tunjukkan kepada kamu. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Ini sudah dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Tapi ini terlalu panjang. Saya bacakan saja inti-intinya, poin-poinnya ya. Nih. Karena berita yang saya sampaikan kepada kalian adalah berita yang paling penting yang sudah saya terima sebelumnya, yaitu bahwa Kristus Yesus sudah mati menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Setelah dia dikuburkan, pada hari yang ketiga, Allah menghidupkan Kristus kembali dari kematian, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, lalu kepada ke-12 rasulnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada 500 orang lebih saudara-saudara seiman kita. Pada waktu yang sama, sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa sudah meninggal. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada adiknya yang bernama Yakobus, lalu kepada semua rasul. Terakhir, dia juga menampakkan diri kepada saya. Jadi saya menjadi rasul yang paling akhir, ibarat bayi yang lahir terlambat. Itulah sebabnya saya menganggap diri sebagai yang paling hina di antara semua rasul-rasul. Bahkan saya tidak layak disebut rasul, karena pernah menganiaya umat Allah sebelum saya percaya kepada Yesus. Namun yang menjadi seperti sekarang ini hanya karena kebaikan hati Allah. Dan saya tidak menyia-nyiakan kebaikan itu. Dan cara bekerja keras, dan seterusnya, dan seterusnya. Nih, saya bacakan ya, masalah kehidupan setelah kematian. Nih, saya bacakan ya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Dan selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita dan kita masih dikuasai oleh dosa. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan percaya kepada Kristus juga sudah binasa. Nah, seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, kita orang yang paling malang di antara semua manusia. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang mati. Itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang yang lain yang sudah mati juga pasti akan dibangkitkan kembali. Itulah jaminan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu percaya tentang kebangkitan orang mati? Saya percaya semua orang itu akan dibangkitkan. Oke, dasarnya kamu percaya itu apa? Saya percayanya. Tenang. Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Gimana? Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Ya, Al-Quran dan hadis juga. Itu bukan dasar percaya. Harus ada orang yang mati kemudian bangkit. Yes, dan lain-lainnya itu. Oke, siapa yang mati kemudian bangkit di dalam agamamu? Siapa yang mati kemudian bangkit? Siapa? Kita nanti semuanya itu akan bangkit semua. Nanti. Makanya saya bilang. Dalam kepercayaan Islam, Nabi Isa itu tidak wafat, tidak kubur, tapi memang dari dulu tidak gitu. Gimana tuh Anda itu? Dia mau melarikan tema. Oke. Di mana Isa sekarang? Sekarang gini aja, Bang. Tenang coba. Di mana Nabi Isa sekarang? Mending abang itu jadi Islam aja. Karena kemurnian. Sebentar. Yusuf, saya mau tanya sama kamu. Sampai sekarang Yusuf, di mana Nabi Isa sekarang berada? Di Arsy. Mana ayatnya? Di Arsy. Ya, aku juga lupa.
Kalau aku kan Dari bukan ahli tadi ini agama. ngomong fitnah. Makanya teman-teman, ketika Islam membuka mulutnya untuk menjelaskan Al-Quran, disitulah mulutnya akan mengucapkan dusta yang tiada pernah berhenti. Ya itu kan omongmu yang nggak perlu didengerin kan. Oke, Jadi tapi aku saya turuti saja omonganmu itu omonganmu. Berarti Isa di arsnya. hanya Sebentar. filsuf-filsuf aja. Jadi Yang nggak ada duduk di atas dasarnya. arsy siapa? Padahal kita itu bicara itu melalui data. Yang fakta, duduk di atas yang arsy bisa siapa? dipegang. Seperti itu Bang. Jadi Anda itu ngomong ya juga asal ngomong, dusta juga Anda itu. Tidak ada. Dusta. Saya ngomong berdasarkan kesaksian para saksi mata. Di mana Saksinya apa? murid-murid Yesus Buktinya adalah apa? saksi mata dari semua yang terjadi ini. Di mana Buktinya para murid-murid apa? telah disuruh Apakah oleh Yesus. buktinya itu Kamu valid? adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, kabar tentang pemberitaan ini harus diberitakan kepada seluruh penjuru bumi. Nah sekarang saya mau Emang tanya itu sama kamu. buktinya ada. Kamu dapat Emang itu Isa duduk buktinya di ada. arsy itu dari mana? Di mana? Kamu bilang Isa duduk di arsy itu dari mana? Ya dari pengajaran agama. Oke, siapa yang duduk di atas arsy? Gimana? Yang duduk di atas arsy bukan apa? tapi di langit. Tadi salah, tadi saya yang awal. Salah sekarang. Sekarang salah. Oke, Isa di langit. Di mana ayatnya? Ya aku pernah dengar aja, aku enggak. Oke, udah berapa Nggak, tahun aku dia di nggak langit? Gimana? Udah berapa tahun dia di langit? Udah lama, aku enggak. Makan apa dia di sana? Enggak tahu. Dia Itu kan ngomong sana. pertanyaannya nggak perlu Ngomong sama kalian ini nggak jelas. Teman-teman, kekristenan itu kita nggak bicara dongeng-dongeng omong kosong hal-hal tahayul, teman-teman. Kalau kita ngomong-ngomong tahayul, nggak usah ngapain kita ngomong-ngomong tahayul. Kristen itu bukan soal tahayul, teman-teman. Ada faktanya, ada kejadiannya. Kita ini kan hidup tahun 2025. Kita nggak lihat, gitu loh. Lalu atas dasar apa kita percaya dengan pemberitaan ini? Nah, makanya teman-teman, itu ada kajian khusus namanya. Ketika Yesus bangkit, ada salah satu muridnya yang tidak percaya kepada Yesus. Dia bilang itu omong kosong itu semua. Ya, dia bilang itu seperti isapan jempol, dia anggap itu lelucon itu semua. Tapi Yesus menampakkan diri kepada dia. Ketika Yesus menampakkan diri kepada dia, disuruh oleh Yesus, coba taruhlah ini jarimu itu ke bekas tangan dan lambungku, kata Yesus. Apa kata Yesus? Karena kamu melihat, kamu percaya sekarang. Kamu sudah melihat dan kamu percaya. Tapi apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kata Yesus. Itu pesan kepada orang-orang yang hidup di zaman tahun 2025 ini seperti kita. Kita nggak lihat, kita nggak hidup di zaman itu. Tapi pemberitaan saksi-saksi mata, pemberitaan para murid itu yang memberitakan kita. Nah dari situlah kita punya pengharapan tentang hari kebangkitan itu. Seperti itu teman-teman ya. Sementara kebangkitan dalam agama Islam itu nggak ada. Di mana ada kebangkitan dalam agama Islam? Makanya satu-satunya cara untuk menghancurkan iman kekristenan itu cuma satu cara. Anda buktikan bahwa kebangkitan Yesus itu dongeng. Anda buktikan bahwa kebangkitan Yesus itu omong kosong. Itu yang harus Anda buktikan. Kalau Yesus tidak bangkit, bubar. Kristen itu bubar. Dan kalau Yesus tidak bangkit, maka agama, hal-hal kosmik, Tuhan, itu omong kosong semua. Buang semua itu ke tong sampah. Ya. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu adalah dongeng dan omong kosong, ya, maka sudah waktunya kita buang Tuhan ke tong sampah, itu. Karena nggak ada gunanya. Gitu loh. Semua cerita-cerita tentang Tuhan, semua cerita-cerita tentang penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya, itu nggak pernah ada. Gitu loh. Seandainya kebangkitan itu tidak ada. Cuman itu, cara menghancurkan kekristenan hanya itu. Buktikan bahwa Yesus tidak bangkit, itu. Hanya itu sebenarnya. Makanya iman atau pondasi dasar kekristenan itu adalah kebangkitan Kristus. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka buanglah Bible ke tong sampah, buanglah agama ke tong sampah. Seperti itu. Ya. Yo, silakan. Kita kasih naik ada
Kacong Fikri, dia sudah lama nunggu di bawah ini. Kacong Fikri. Yuk, silakan Kacong Fikri. Ya, siap, Dis. Ya, silakan Kacong Fikri, nyalakan kamera Anda. Siap. Ya, silakan Kacong Fikri, kamu sudah Terima lama kasih, ngantri Dis. di bawah. Ya, ada di sini. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, enggak cuma tanya aja, Dis. Sebetulnya Apa saya itu? enggak terlalu paham dengan agamaku sendiri. Tidak paham dengan agamamu sendiri. Kan sudah saya bilang Kacong Fikri, alasan kamu masih Islam karena kamu tidak paham agama Islam. Terbukti kan? Kamu barusan mengkonfirmasi kan? Terbukti nggak omongan saya? Ya, maksudnya enggak terlalu. Dengar Kacong Fikri. Kamu sering nggak mendengar saya ngomong alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam? Sering dengar omongan itu? Enggak pernah. Gimana? Memang dalam agama Islam Gimana? diizinkan berdusta, teman-teman, dalam 3 hal. Fikri, Kacong, kamu kan sudah sering naik channel saya. Bahkan dari tadi, kamu saya lihat itu nongkrong di bawah, di kolom antrian. Sudah berapa jam kamu nunggu di kolom antrian? Setengah jam mungkin. Setengah jam. Kalau setengah jam, pasti kamu sudah dengar saya tadi ngomong. Alasan seseorang Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Dan kamu barusan mengatakan bahwa kamu tidak paham agama Islam, betul? Enggak terlalu banyak paham dengan agama. Iya, alasan kamu masih Islam karena kamu nggak paham agama Islam. Kalau kamu paham agama Islam, besok pagi kamu telepon tukang loak, kamu suruh ngangkat hadis-hadis dan buku-buku agamamu dari rumah. Gimana sih? Islam itu nggak perlu di hanya sudah benar. Agama Islam yang paling benar soalnya gitu. Benar. Kamu itu seakan-akan ragu, makanya. Oke, baik. Di agama kamu itu seakan-akan ragu. Jadi agamamu itu mencari yang gimana gitu. Seakan-akan nggak terlalu percaya sama agama kamu gitu. Jadi kalau di Islam nggak perlu di agama Islam coba kita mau mendengar dulu apa-apa. Gimana? Di agama kamu itu kan kayaknya jangankan yang nggak percaya sama agama kamu aja ragu sama agamamu sendiri di situ. Ragu dengan Makanya agama kamu saya sendiri. Contohnya Iya. misalnya? Contohnya ya, pengen tahu. Kamu itu kan terlalu mendalami kayak apa kehidupan orang Islam di agama Islam kayak apa gitu kan? Kan nggak nyambung kan? Aduh, oke Kacong. Sehubungan kamu nggak jelas, saya undang Muslim yang lain ya. Nggak jelas gimana? Ayo. Masalahnya kamu ngomong nggak jelas, saya nggak jelas. Intinya kamu ngomong kemana-mana. Ya, saya naikkan Muslim yang lain. Aduh, Kacong. Boleh. Sudah. Belum. Kami belum lihat. Ya, sudah. Oke. Selamat malam, Aquila. Saya mau tanya ini, Aquila ini nama asli atau bagaimana? Bukan, Bang. Bukan. Kenapa tadi bilang Salam Murtadin? Emang mantan muslimah juga? Saya dulu sudah pernah naik di komalnya Bang Edis. Waktu pada saat kesaksian gitu. Jadi memang betul saya sangat bersyukur sekali. Sebentar, saya mau konfirmasi dulu. Benarkah Anda mantan muslim? Benar. Dari mana kami bisa percaya? Jangan-jangan Anda berbohong. Apa yang bisa membuat kami yakin bahwa Anda benar-benar mantan muslim? Kalau di channel saya beda. Pokoknya di channel saya ini nggak boleh ada bohong-bohong. Coba apa? Siap. Apa buktinya Mungkin bahwa surat kami bisa Al-Fatihah. yakin bahwa mantan muslim? Coba surat Al-Fatihah. lain, masa Al-Fatihah doang. Coba yang lain. Coba. Al-Ikhlas. Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, walaupun bacaannya masih sedikit salah, tapi Ya, nggak apa-apa. udah lama. Nggak apa-apa. Karena udah berapa lama mau keluar dari Islam, Kak? Sudah lama sekali. Sudah lama, mungkin udah sekitar
30 tahun sih kalau saya. 30 tahun berarti udah lama Iya, banget. tapi ya. dulu benar-benar mengalami pergumulan yang sangat luar biasa, bahkan mengalami ancaman pembunuhan, Bang Edis. Iya, Tapi saya tidak berhenti di situ saja. Selain dari pengalaman secara spiritual yang tadi Bang Edi sampaikan, di samping itu juga saya sangat berterima kasih karena memang ketika saya mempelajari bahwa di dalam kekristenan itu bukan hanya sekedar kita iman saja gitu, tidak. Tapi memang betul-betul di dalam kekristenan itu benar-benar agama yang bisa dibuktikan secara historis, secara sains, ya bahkan secara arkeologi itu juga benar-benar terbukti semua. Oke. Boleh Bang Edi saya izin salah satu contoh untuk bahwa Alkitab itu memang betul-betul dibuktikan secara sains ya. Boleh, tapi itu begini Kak, kapan-kapan gini, kita tidak kekurangan bukti dan orang-orang Kristen juga sudah pada tahu ya bagaimana Bible kita cocokkan Betul, dengan Bang Edis. peristiwa-peristiwa sejarah begitu ya, bukti-bukti arkeologis, raja-raja di dalam Bible itu pernah ada atau Iya tidak, betul. sosok Daud itu pernah ada atau Sangat tidak, akurat. bukti-buktinya Temple of Jerusalem Iya. itu pernah ada atau tidak, bagaimana Nebukadnezar juga pernah bumi hanguskan the temple itu juga pernah ada. Jadi Bible itu benar-benar peristiwa yang terjadi seperti itu. Jadi kita nggak membahas dongeng-dongeng seperti itu. Bagaimana Betul Bang tokoh Edis. bagaimana tokoh Yesus itu adalah sosok sejarah, ya kan? Yes. Lahir di sini di Bethlehem, Betul, kota betul. Bethlehemnya ada. Di zaman pemerintahan siapa ada, Pontius Pilatus itu ada. Jadi Iya. berbicara Kristen, itu kita berbicara tentang sejarah, teman-teman. Sementara kalau kita bicara Islam, dari dulu saya sudah memberikan tantangan kepada orang Islam. Muhammad ketika lahir, dia lahir pada masa pemerintahan siapa? Sampai sekarang orang Islam masih sakit kepala mikirin itu. Iya. Makanya Iya, betul, sosok betul. Muhammad itu diduga kuat adalah sosok fiksi atau sosok hayalan. Betul. Begitu. Makanya umat muslim tidak bisa memberikan keterangan Muhammad itu hidup pada masa pemerintahan siapa. Seperti Betul, ketika kalau kita tanya, misalnya Malin Kundang itu hidup di mana? Oke lah dijawab di Sumatera Barat. Dia hidup pada masa pemerintahan siapa? Memble itu, nggak ada yang bisa jawab itu. Karena memang sosok Malin Kundang itu adalah sebuah tokoh fiksi, tokoh hayalan begitu loh. Yang diambil ibrohnya atau yang diambil hikmah-hikmah seperti hikayat. Dulu kita pernah waktu zaman SD, kita baca buku cerita-cerita rakyat. Karena hampir rakyat itu punya cerita. Legenda Danau Toba, begini. Ada seseorang bernama ini, punya mancing ikan. Terus ikannya lepas, terus jadilah Danau Toba. Yang percaya cuman orang-orang yang tidak punya otak. Kan gitu. Makanya, kalau ditanya, itu coba itu orang yang mancing nangkap ikan itu hidup di masa pemerintahan siapa itu? Memble dia pasti nggak bisa jawab. Karena kalau kita bicara sejarah Sumatera Utara contohnya di Kabupaten Tapanuli yang sekarang masuk Sumatera Utara yang bagian Tapanuli ya, provinsi di bagian yang agak bukan masuk Medan Melayu ya. Itu masuk dalam kerajaan atau dinasti yang namanya Bakara. Itu ada pemerintahnya, itu ada raja-rajanya, nama-namanya siapa ada. Betul. Gitu loh. Jadi setiap wilayah, di setiap jengkal pemerintahan, di setiap jengkal bumi ini, itu ada pemerintahannya. Kecuali di hutan belukar sana. Kalau itu nggak ada pemerintahannya di situ. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, kerajaan tertua yang kita temukan di Indonesia ini, itu kerajaan Kutai Kartanegara, berdiri abad keempat, tahun 400, artinya 1600 tahun yang lalu. Itu raja-rajanya ada itu. Ya. Ada prasasti-prasastinya, peninggalan-peninggalannya, ya kan? Iya, betul. Kita bisa melihat. Nah, pertanyaannya, di Indonesia saja tahun 400 Masehi sudah ada pemerintahannya, sudah ada rajanya namanya Mulawarman, Raja Kutai Kartanegara. Nah, Muhammad waktu dia lahir abad ke-7 lebih tua Mulawarman daripada Muhammad. Siapa raja yang memerintah di situ? Orang Islam nggak tahu itu. Makanya tokoh Muhammad itu dipertanyakan. Betul. Kesejarahannya itu dipertanyakan. Apakah itu sosok fiktif? Gitu loh. Seperti Dan itu. yang ini, Makanya Bang teman-teman Edi. Muslim, ayo kita bicara hal-hal yang akademis. Kita jangan bicara hal-hal yang dogmatis. Nanti debat usir kita.
Iya, Gitu. dan juga gini Bang Edis, kalau misalnya untuk secara sains pun ya, kalau orang teman-teman kita Muslim itu harusnya bisa mikir gitu. Nggak mungkin kan kalau bentuk bumi ini datar gitu loh. Sedangkan kalau bukti-bukti saya di dalam Alkitab itu sendiri aja sudah benar-benar dibuktikan sendiri gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar dongeng isapan jempol belaka gitu loh. Jadi bumi berbentuk bulat itu kita kan bisa dilihat ya Bang Edis di Yesaya 40 ayat 22 ya Iya. kan. Terus bumi tidak ditopang bergantung dalam Ayub, bintang-bintang tak terhitung, Kejadian 15 ayat 5 dan masih banyak bentuk Alkitab yang bisa dibuktikan secara sains. Kalau dalam agama seperti itu, Islam, gitu. bintang-bintang itu buat lempar setan. Dibilang Iya, saya terus katanya juga- bohong. Lah ya makanya terus juga gini Bang Edis, kalau di dalam kekristenan itu kan kita dilahirkan ini benar-benar mulia, berharga, kita itu sebagai biji mata Tuhan. Beda dengan yang di sebelah, ya justru diciptakan dari air mani yang hina gitu loh maksudnya. Aduh kok bisa seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman Muslim ya, ayo belajar ya. Mungkin di sini ada yang bisa ada yang gara-gara Oke, itu tapi murtad sebentar. Mohon maaf nih Kak Angel Aquila. Iya. Gini, nanti kalau kita bicara, nanti seolah-olah Muslim tidak dikasih naik. Seolah-olah kita berani Boleh, kamu boleh, gosip silakan, ya, ya, gosip Pak. tentang Islam ya. Kita kasih kesempatan lah kepada mereka ya. Boleh. Terima Oke. kasih ya Bang Mohon Edis maaf ya. sekali ya. Iya sama-sama. Oke, Tuhan saya berkati ya turunkan Bang. Kak Aquila. Saya turunkan. Kita Ya. dukung dalam doa. Nih, Siap. terima kasih. Terima kasih. Dibilang begitu. Iya. Dan ada banyak sekali ya TKW-TKW yang muslimah kemudian mendapatkan majikan yang Kristen, mendapatkan Halo. Iya, Puji halo, Tuhan Bang sama-sama. Edis sudah banyak TKW yang masuk Kristen, tapi mereka nggak berani speak up, masih di belakang-belakang aja. Di belakang layar ya. Saya pun setiap minggu banyak ke gereja, ya nggak banyak, ada 1-2 gitu minimal. Ketika mereka melihat saya dan mereka penasaran, saya mau mengenal Yesus, ayo pelan-pelan ke gereja, dan saya kenalin mereka ke grup-grup komunitas apa gitu ya. namanya? Komunitas. Oke. Ya, silakan Kak Nia, apa mau disampaikan Kak Nia? Iya, saya setuju banget sama Kak Ranita, Kak. Soalnya saya juga saya menjalanin ya sholat sunat, sholat wajib, bahkan puasa sunat. Tapi saya nggak ngerti apa arti itu semua, saya juga nggak ngerti. Oke. Gitu. Jadi saya setuju banget sama Kak Renita gitu. Dan kita sebagai hak perempuan juga, kita punya suami, emang kita kalau di agama yang itu ya, itu kita harus taat sama suami, harus apa? Tapi kan suami dia kita muslim kan, itu kan dia muslim surga ya, bagi Bang? kita. Tapi kalau misalnya suami kita nikah sampai 2 kali gitu, itu apa harus jadi panutan gitu? Itu kan sunnah Rasul. Itu yang sempat saya bikin sakit hati juga gitu. Jadi saya harus mengikhlaskan kalau suami saya menikah lagi gitu. Kalau lu mau cari jalan ke surga gitu. Kata saya, ada nggak sih jalan ke surga dari hal yang lain tapi jangan yang ini gitu. Makanya ya. Soalnya saya pernah ngalamin itu, Kak. Saya pernah ngalamin itu. Ya, saya juga ngalamin. Pernah Itulah kecewanya saya. Iya, saya pernah ngalamin, saya iya. Ya saya cuman katanya kalau itu perempuan nurut sama suami, katanya nanti kamu masuk surga, suami kamu nikah lagi kamu masuk surga gitu. Ya saya, kok kita disakitin masuk surga gimana gitu kan? Gitu. Betul. Saya pernah ngalamin, Kak. Berarti Tapi kakak masih muslim sekarang? Masih muslim? Nah, kakak sekarang ini masih... udah jadi pengikut Yesus, Kak. Nanti tinggal berapa hari lagi saya dibaptis. Oke, puji Tuhan. Iya. Iya. Makanya hati saya udah tetap ya, udah nggak akan berpaling hati lagi. Saya tetap memilih Tuhan Yesus Kristus Tuhan saya ya. Udah ada damai sejahtera. Udah Iya, betul. nggak ada Saya belum kecemasan, pernah. ketakutan, itu nggak ada. Betul. Iya, sekarang udah kalau kayak apa itu udah luar biasa gitu. Yang sebelumnya saya belum nggak pernah mendapatkan, sekarang saya udah mendapatkan itu semua gitu kan. Dan selama saya ya itu saya wirid
kalau habis itu ya sholat wirid, tapi nggak pernah terjawab gitu. Nggak ada hikmat ya. Nggak ada hikmat, nggak pernah terjawab gitu. Tapi setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, mujizat demi mujizat itu nyata gitu. Tapi jujur saya difitnah juga sih sama beberapa follower saya kalau saya masuk Kristen ini saya dinafkahin oleh beberapa orang gereja. Jadi saya kasih tahu ya sama teman-teman. Nggak ada orang gereja yang nafkahin hidup kita kalau kita masuk Kristen tuh nggak ada. Kalaupun kita curhat ke pastor, kita punya utang, nggak bakal dipinjemin duit. Yang paling topang doa. Nggak bakalin, enggak. Berdoa. Nggak ada. Coba kalau lu gini. Katanya kamu dibayar berapa gitu. Kamu dibayar berapa kamu masuk Kristen gitu kan. Kamu dijamin apa? Ya, saya nggak minta bayaran kok, kata gitu kan. Saya tulus Tuhan Yesus itu banyak banget memang itu yang bilang begitu ya. Di sini khususnya Singapura. Alat TKW yang masuk Kristen itu karena hutang-hutangnya dibayarin sama orang gereja. Orang gereja nggak akan ngebayarin utang kita. Utang kita yang berbuat. Ya, jadi itu. Oke, sekarang gini. Ada satu statement tadi. Ini kita biar nggak dibilang fitnah atau settingan gini. Untuk Kak Nia atau Bu Nia, sangat mendalami agama Islam sebelumnya ya. Iya. Seperti kalau wiridan gimana contohnya kalau wiridan? Kalau wirid kan kita habis sholat ya. Kita baca suruh baca itu apa astagfirullahaladzim 100 kali, kadang suruh lebih gitu ya. Terus ya latif, ya latif, ya latif gitu. Ya fatahu jauh-jauh baru gitu, itu katanya itu biar rezeki kita banyak katanya gitu. Terus pokoknya udah itu. Tapi saya tetap aja kalau saya nggak nyari uang ya nggak datang sendiri uangnya gitu kan. Iya betul. Di dalam agama Kristen apa kata Yesus? Carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan gitu. Tapi dalam agama Islam dengan membaca ayat-ayat tertentu 1000 kali maka pahala Tapi begini, tapi memang kita sama-sama mengakui ya bahwa orang Islam itu paling demen, paling seneng ngucapin, ngulang-ngulangin bahasa Arab tanpa dia mengerti ya. Iya betul. Ya, dan ini satu statement dari seorang ustadz sampai meninggalnya dia ustadz. Nih ya, ini supaya teman-teman pada tahu ini nih ya dan viralkan statement ini nih. Perhatikan ya. Bentar, ini tiba-tiba kok macet. Sebentar ya. Sabar. Ini salah satu statement yang sangat terkenal sekali ya, sangat terkenal. Nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Nah, itu dia. Halo, nama aku Gazel. Dulu, di agama aku sendiri sering melihat orang beragama tapi penuh dengan kebencian, bahkan atas nama iman mereka sendiri. Aku sampai sempat ilfil dan akhirnya di titik ya udahlah jadi agnostik aja. Tapi jujur, itu agak bikin gak tenang dan ya kosong sih di dalam diri aku. Deep down aku tahu aku tetap butuh Tuhan juga. Tapi yang aneh, aku punya beberapa teman Kristen dan aku lihat ada damai di hidup mereka. Dan dari sana aku mulai mengenal Yesus. Dan satu hal yang akhirnya benar-benar ngebalik cara pandang aku adalah ajaran Yesus tentang kasih. Bukan karena kita layak, tapi karena dia itu kasih. Yesus tetap menemukan aku, dan lewat kematiannya di kayu salib, aku dapat pengharapan dan kedamaian yang sejati. Karena saya jadi Kristen bukan karena melihat Yesus, bukan melihat siapapun begitu ya. Tapi saya menjadi Kristen karena saya mempelajari kitab suci. Ya, baik kitab suci saya yang lama maupun Alkitab begitu, ya. Dan saya dari pembacaan kitab suci inilah saya menjadi Kristen. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini.
atas penghentaran, pimpinan, dan rancangan Tuhan. Hari ini, Jihan Nurjana memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau, Jihan Nurjana, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini juga Jihan Nurjana, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dan saat ini ada nama rohaninya, yaitu Maria. Terima kasih Jihan Maria Nurjana. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dan saat ini engkau telah menjadi anak Tuhan dan menjadi warga kerajaan sorga. Teruslah bertumbuh dalam kebenaran firman. Haleluya. Amin. Selamat ya. Ya, puji nama Tuhan, kesaksian yang sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan satu persatu bagaimana Tuhan membuka jalan bagi mereka di tengah-tengah kondisi keadaan yang mereka alami, hingga pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan untuk memberi diri mereka dibaptis, untuk memberi diri mereka sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, kalau kita lihat memang tidak mudah, tapi di balik persoalan-persoalan itu Kristus justru membuka pintu yang lebar buat mereka untuk berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, seperti apapun persoalan, tantangan, dan pergumulan yang mereka hadapi, mereka tetap tidak sendirian, karena di sanalah Tuhan sedang bekerja untuk mereka. Tuhan sedang membuka jalan bagi mereka, menuntun, menyertai setiap langkah mereka ketika mereka mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Ya, memang penderitaan-penderitaan badani itu sangat menyakitkan, ya, sangat sakit, tapi tidak ada penderitaan yang lebih berharga ketika mengalami penderitaan untuk menjadi pengikut Kristus. Ya, itulah kisah-kisah mereka Bapak Ibu. Sekiranya dari cuplikan-cuplikan kesaksian mereka ini Bapak Ibu diberkati, dan iman Bapak Ibu dan saudara sekalian semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dikuatkan. Ya, terus share cuplikan-cuplikan video kesaksian yang ada di channel ini supaya semakin banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan melalui kisah-kisah para murtadin. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Shalom.